Halo cuy, mungkin akan banyak orang atau clasher yang akan kontra dengan timeline video gua. Gua mengatakan bahwa naga atau dragon, troops dragon merupakan salah satu troops yang sangat sulit cuy. Walaupun kalau kita buat rating dari semenjak munculnya troops dragon ini, mungkin kalau kita buat rating tertinggi troops atau peleton yang paling banyak digunakan, salah satunya adalah dragon ini cuy. Tapi kenapa kemudian gue mengatakan bahwa troops ini adalah salah satu yang paling sulit? Padahal banyak yang menggunakan terus mungkin istilahnya tinggal tebar aja. Oke, sebenarnya tinggal tebar aja itu tidak salah cuy. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Dan kalau hal ini kalian tidak lakukan, gue bisa pastikan kalian tidak bisa meratakan base lawan kalian. Apa saja itu nanti gue sambil jelasin dan kenapa bisa troops ini sangat sulit. Oke cuy, pertama di sini gue akan perlihatkan dulu kenapa dragon ini banyak digunakan gitu. Pertama, selain dari HP-nya atau HP-nya itu mencapai 3400 di level 6, dia juga memiliki kerusakan yang cukup tinggi yaitu 270. Walaupun mungkin waktu latihannya ya relatif eh, tinggi ya di 3 menitan, tapi overall kalau di THT besar itu udah lumayan cepat gitu untuk latihannya. Kemudian ditambah lagi untuk targetnya dia itu darat dan udara. Jadi akan disapu bersih. Jadi bukan target ke defense tapi seluruh yang dilewati itu akan menjadi targetnya. Walaupun memang untuk kecepatannya dia sangat lambat banget yaitu hanya di 16 aja, cuy. Oke, itu sedikit profil dari dragon atau naga ini. Sekarang gue akan jelasin kenapa ini bisa menjadi sangat sulit buat kalian yang belum tahu. Jadi istilah tebar raja itu bisa aja dipakai, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan coy. Oke, kita langsung uji coba aja supaya bisa kita lihat kenapa bisa sulit coy. Oke, di sini gue coba serang base gue aja. Nah, jadi kalau kalian nyerangnya ke eh, base yang lebih di bawah TH kalian, ya gue yakin tinggal tebar itu akan sangat cocok banget. Tapi kalau kalian nyerang base yang lebih tinggi atau minimal setara dengan kalian, tinggal tebar itu bisa menjadi bumerang buat kalian. Oke, di sini gue akan coba edit untuk pasukan gue akan bawa keseluruhan. Nah, ya cuy. Nah, kemudian gue akan bawa eh, full karena kebanyakan Glacier yang tidak tahu kurang lebih seperti ini ketika war clan ya, kebanyakan seperti itu. Oke, kita coba praktekkan, tinggal tebar aja. Oke, di sini gua akan coba ambil, berarti kita coba bisa ambil 3 coy. Ini gua akan sungguh-sungguh coy ya. Oke, bukan yang sengaja ngalahin gitu. Oke, nah berarti di sini masih ada 2. Oke, oke, gua tebar ya coy ya. Oke, ini teknik yang sering dipakai. Istilahnya tinggal tebar aja, coy. Ya, kita coba lihat kalau teknik tinggal tebar aja ini apakah masih bisa eh survive. Oke, ini TH gua jadi TH 11 juga. Artinya sebenarnya kalau kalian nyerang ke TH yang lebih bawah itu ya overall pasti akan sangat mudah. Tapi kalau di TH 11 kalian apalagi memiliki tropi yang tinggi atau berada di Titan gitu, itu kemungkinan besar lo akan menghadapi di TH 12 ke atas. Ada ketika war di multi pemain coy. Nah, oke. Kalian bisa lihat salah satu menurut gua hal yang perlu dan sangat perlu kalian perhatikan ketika war seperti ini atau war clan cuy ya. Oke, kita coba aktifin ability-nya. Oke. Nah, ini harusnya masih bisa aja ya. Tapi kayaknya masih kurang sih. Oke. Nah, sebenarnya tidak semudah itu ya.
Pertama sebenarnya yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan dragon ini adalah eh alurnya cuy ya. Jadi kalau kalian tinggal tebar aja, kemungkinan dia ke arah samping atau istilahnya meleset gitu, itu akan sangat-sangat besar cuy. Jadi perlu kalian mengetahui alur daripada troops kalian. Oke? Nah, ini bedanya cuy. Kemudian kalau gua coba ini dengan troops yang sama ya. Oke, ke battle. Kita coba ke saja. Nah, kemudian kalau kalian mengetahui bagaimana cara menggunakannya, berapa spell yang akan kalian pakai. Misalnya di sini gua akan tetap pakai 13 naga cuy ya. Sebenarnya kombinasi bisa bisa juga. Oke, ini gue udah bahas bagaimana penggunaan spell petir. Uh, jadi gue tidak perlu jelasin lagi. Oke. Oke cuy, nah di sini gue coba berikan tambahan tips ke kalian kalau kalian mau pakai dragon ini dan dengan menganut istilah tinggal tebar aja. Gue tambahkan sedikit tips buat kalian. Jadi kalian masih tetap tinggal tebar aja, tapi kalian bukain jalur untuk troops kalian. Nah, di sini kalian harus perhatikan juga posisi dari penyapu udaranya, cuy ya. Oke, kita akan mulai dari bawah bisa sebenarnya, cuy ya, karena di sini juga ada, tapi gue coba dari sini aja. Oke. Nah, kita coba bukain jalan untuk dragonnya, cuy, supaya tidak terlalu melebar nantinya. Atau fokus di dalam. Oke ya, kita aktifkan aja ability-nya. Oke, sayang banget enggak masuk. Oke. Nice, kita dapat 2 coy. Itu yang gue bilang. Sebenarnya kita juga butuh skill coy ya. Jadi kalian tinggal ambil aja ini. Oke, ini gua perlihatin ya. Komposisi yang biasanya digunakan ya. Kebanyakan tidak semua. Oke, berarti kalian tinggal atur aja alurnya. Kalian mau dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, terserah kalian. Oke. Ini gue coba tinggal tebar aja. Dari atas saja bisa ke sini aja dengan alur yang sama dengan tadi cuy ya. Oke, kita tambahin aja. Kita aktifkan aja ability-nya. Oke. Nah, di sini juga kita punya surplus satu rage cuy ya. Jadi kalau bisa kasih aja di sini. Oke. Ini yang maksud gua ketika kalian mengatur alurnya itu akan jauh lebih memastikan bahwa kalian bisa meratakan base-nya cuy. Dibandingkan kalau kalian hanya menggunakan spell petir, ya udah bisa juga, cuman kemungkinan untuk tidak ratanya juga besar cuy. Dan gue sendiri sering ngalamin hal seperti itu, terutama kalau misalnya gue udah bawa cuma 8 gitu, cuma 8 spell petir dan gue mengharapkan untuk misalnya kayak tadi skill atau ability dari Archer Queen gua bisa kena 2. Nah, kalau misalnya meleset kalian harus memiliki plan B. Plan B-nya ya kalian bisa mengikuti alurnya, cuy. Alurnya kalian buat agar untuk troops kalian, dragon kalian itu tidak terpisah-pisah. Jadi satu alur semuanya. Nah, itu. Oke, jadi ini lebih memastikan bahwa kalian bisa meratakan base-nya. Kalau kalian berbicara di Liga Titan yang ke atas itu kebanyakan kalian akan menghadapi TH-TH 12 yang tentunya kalian akan jauh lebih sulit kalau kalian hanya mempergunakan dragon dengan skema tinggal tebar aja. Tapi kalau kalian udah tahu buat jalurnya, mencoba menghilangkan counter daripada dragon ini, itu akan jauh lebih memastikan kalian bisa menyelesaikannya. Oke, itu sedikit tips dari gua buat pemula tentunya, karena kalau udah suhu tidak mungkin tidak tahu hal seperti ini. Oke, sampai ketemu di next tips dan trik berikutnya, cuy. Bye bye.